Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita pada hari Minggu. Namun sebelumnya, mari kita membaca firman Tuhan yang diambil dari kitab Mazmur, pasal yang ke-8 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Manusia hina sebagai makhluk mulia, untuk pemimpin biduan. Menurut lagu Gitit Mazmur Daud. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Keagunganmu yang mengatasi langit dinyanyikan. Dari mulut bayi-bayi dan anak-anak yang menyusu, telah kau letakkan dasar kekuatan karena lawanmu. Aku membungkamkan musuh dan pendendam. Jika aku melihat langitmu, buatan jarimu, bulan dan bintang-bintang yang kau tetapkan. Apakah manusia sehingga engkau mengingatnya? Apakah anak manusia sehingga engkau mengindahkannya? Namun engkau telah membuatnya hampir sama seperti Allah dan telah memahkotainya dengan kemuliaan dan hormat. Engkau membuat dia berkuasa atas buatan tanganmu. Segala-galanya telah kau letakkan di bawah kakinya. Kambing domba dan lembu sapi sekalian, juga binatang-binatang di padang, burung-burung di udara dan ikan-ikan di laut, dan apa yang melintasi arus lautan. Ya Tuhan, Tuhan kami, betapa mulianya namamu di seluruh bumi. Puji nama Tuhan. Pada pagi hari ini mari jemaat Tuhan, kita menyiapkan setiap hati kita. Kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan yang selalu setia. Tuhan yang selalu melawat kita. Dan pada pagi hari ini, kita akan menyiapkan setiap hati kita untuk menerima lawatan Tuhan. Untuk menerima berkat yang daripada Tuhan melalui firman-Nya. Tak terbatas kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Semusim telah berlalu, namun kasih-Nya tetap selalu melawat kita. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Sekali lagi kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Lebih luas dari lautan. Lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi dengan kesungguhan hati kita angkat pujian ini. Semusim berlalu, namun Kau selalu peliharaku. Kasih dan setia
Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa, di pagi yang indah ini kami ambil waktu untuk beribadah kepada Engkau, memuji dan menyembah Engkau, serta akan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih banyak Bapa, kami buka ibadah dalam nama Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu, urapi hamba-Mu, biar Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu sebagai saluran berkat. Biarlah Bapa, apa yang hamba sampaikan sesuai dengan kehendak-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak Bapa, kami tolak kuasa kegelapan yang mengganggu firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kita akan mendapat pengetahuan tentang rahasia Allah di dalam kehidupan kita. Kita akan mengenal kepribadian Allah dan karya penciptaannya Allah. Firman Tuhan yang sudah ditentukan judulnya Karya Allah Tritunggal. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama-sama akan membacakan firman Tuhan yang saya ambil di dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Di dalam Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 4a. Saya sambung dengan 2 Korintus 4 ayat yang ke-6. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 4a. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita, menutupi samudra raya, dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Kita sambung dengan 2 Korintus 4 ayat 6. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sampai sana pembacaan. Ini adalah satu kesatuan. Kita lihat dari ketritunggal Allah. Allah adalah esa, dan di dalam keesaan Allah terdapat 3 oknum pribadi yang setara dan yang kekal. Jadi 3 oknum pribadi setara yang kekal. Ya. Nah, ketiga oknum ini yaitu Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Bapa sebagai yang merencanakan, Anak yang melakukan tugas Bapa, Roh Kudus itu pengantara. Nah, ketiga oknum pribadi ini adalah satu keesaan dari Allah sendiri. Berperan sebagai 3 pribadi. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah Bapa yaitu Bapa yang Maha Kudus. Jadi kekudusan Bapa itu menyelimuti seluruh jagat raya. Dan Dia inginkan karya ciptaannya harus hidup kudus. Karena Allah adalah kudus. Bukti Allah adalah kudus itu di dalam Matius 19 ayat yang ke-26. Mari kita menyelidikinya. Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Nah, ini menunjukkan kemahakuasaan Bapa. Karena bagi manusia tiada perkara yang mustahil. Mungkin manusia bilang tidak bisa, tidak mungkin.
aku mendapatkan, aku berhasil, aku hidup, aku menjalani semuanya ini. Tetapi bagi Allah tiada perkara yang mustahil. Semua mungkin bagi Allah. Mengapa? Karena Allah Maha Kuasa dan Dia adalah Bapa. Peran sebagai Bapa. Selain dari Dia Maha Kuasa, Bapa juga adalah Maha Tahu. Kemahatauannya Bapa itu tidak bisa dibatasi dengan ruang dan waktu. Segala sesuatu Bapa mengetahuinya dari karya dan ciptaannya. Karena Dia menguasai. Saudara bisa. Karena saudara biasa. Kalau saudara biasa melakukan segala sesuatu, saudara pasti bisa menguasai apa yang saudara lakukan. Seperti Allah. Allah bisa menciptakan, Allah bisa membentuk. Berarti Allah bisa menguasainya dan Allah bisa mengetahuinya. Pengetahuannya Allah itu luar biasa. Tidak dapat dijangkau oleh pemikiran manusia. Bukti maha taunya Allah itu terdapat dalam Matius 10 ayat yang ke-29. Mari kita menyelidikinya. Bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Jadi Bapa mengetahui tak ada satu pun yang jatuh. Dari ujung rambut sampai ujung kaki kita, Bapa mengetahui. Satu rambut jatuh pun Bapa itu mengetahui. Jadi tidak ada yang tersembunyi bagi kita. Di dalam kepribadian kita, dalam kehidupan kita. Karena Allah menguasainya dari karya dan ciptaannya ini. Itu menunjukkan Allah Bapa Maha Tahu. Yang ketiga, Bapa Maha Kudus. Bapa Maha Kudus. Kekudusannya Bapa itu menyeliputi seluruh rakyat raya ini. Makanya karya Bapa ingin dia supaya hidup kudus di hadapannya. Karena karya Bapa yang paling mulia itu kita manusia. Seperti dalam ciptaannya itu perbedaannya. Ya, manusia disebut karya yang paling mulia, ciptaan Allah. Ya, karena banyak karya Allah, ciptaan Allah, ya, tumbuh-tumbuhan, hewan, air, daratannya, termasuk malaikat pun adalah ciptaan Allah. Tapi penciptaannya berbeda. Manusia diciptakan dengan tangan, karya dari debu. Lalu dia hembuskan nafas. Nah, kalau malaikat dengan kuasanya, dengan firman-Nya, begitu malaikat langsung jadi yang begitu banyak tidak dapat dihitung oleh manusia. Makanya manusia itu disebut paling mulia karena manusia itu diciptakan seturut dengan gambarnya Allah. Pengetahuan berbeda malaikat dengan manusia. Malaikat melebihi tinggi pengetahuan daripada manusia. Tetapi Allah yang Maha Tahu, malaikat tidak memiliki Maha Tahu. Mengapa? Karena malaikat ciptaan Allah dari roh. Jadi malaikat itu adalah roh adanya. Jadi kemahakudusannya Allah itu menyeluputi di seluruh kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan menunjukkan kemahakudusannya Allah itu di dalam Yohanes 17 ayat yang ke-11. Mari kita melihatnya. Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia. Dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita. Ini pernyataan Tuhan Yesus, saudara, di mana Bapa yang kudus. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan engkau Bapa yang kudus, supaya
menjadi kekudusannya Bapa itu menyeliputi kita, kita itu menjadi seperti dengan Yesus. Jadi jelas sekali Allah itu Maha Kudus, Dia sebagai Bapa sebagai yang Maha Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain Allah bertindak sebagai oknum Bapa, Allah juga bertindak sebagai oknum anak, yaitu Yesus Kristus. Jadi kita mengenal tentang Yesus Kristus. Allah berinkarnasi, menjelma jadi manusia, yaitu Yesus Kristus melalui Roh Kudus di dalam rahim manusia yaitu Maria, dan lahirlah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu adalah Allah sepenuhnya dan manusia sepenuhnya, yang manusia sejati yang tidak sama seperti kita. Jadi manusia sejati, manusia yang lahir dari Allah di dalam kekudusan, dan kemanusiaannya Tuhan Yesus tidak dapat jatuh di dalam dosa. Itulah manusia yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Bapa Allah bertindak sebagai anak, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita lihat selain Dia bertindak sebagai anak, anak juga memiliki apa yang Bapa miliki. Apa yang Bapa miliki, anak juga memiliki. Anak memiliki kemahakuasaan dari Bapa di surga. Kemahakuasaan Allah, anaknya juga memiliki kemahakuasaan. Itu nyata, bukti. Kita lihat di dalam Matius 28 ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi." Itu jelas sekali saudara yang Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Tuhan Yesus bahwa Yesus diberikan kuasa di surga dan di bumi. Nah, ini nyata bahwa kemahakuasaan Allah, kemahakuasaan Bapa ada pada anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi Yesus itu memiliki kuasa di surga maupun di bumi. Dia bertindak sebagai tindakan Bapa. Karena dari satu kesatuan Allah Tritunggal. Saudara yang dikasihi Tuhan, peran oknum yang ketiga, Allah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus juga memiliki peran sebagai apa yang diperan oleh Bapa, yaitu Roh Kudus Maha Kuasa. Nah, Roh Kudus Maha Kuasa karena Roh Kudus adalah kepribadian dari Allah sendiri. Nah, jadi peran Roh Kudus itu juga menciptakan. Di dalam Kejadian 1 ayat yang kedua, mari kita menyelidikinya. Bumi belum berbentuk dan kosong gelap gulita, menutupi samudra raya, dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Ini peran Roh Kudus, yaitu Allah sendiri. Oknum yang ketiga dari ketritunggal Allah yang esa. Dia memiliki kuasa untuk menciptakan. Dia memiliki kuasa untuk mendamaikan. Dia memiliki kuasa untuk mensejahterakan manusia. Dia memiliki kuasa untuk memberi pengetahuan kepada karyanya. Kita sebagai manusia yang paling mulia. Itu peran Roh Kudus adalah mengambil bagian dari Allah Bapa di surga, yaitu Maha Kuasa. Peran Roh Kudus juga yaitu Maha Tahu. Jadi peran Bapa sebagai Maha Tahu memiliki peran daripada Roh Kudus adalah Maha Tahu. Jadi Roh Kudus mengetahui, karena Roh Kudus itu dari Allah, Roh Kudus mengetahui apa yang Allah ciptakan, apa yang Allah buat. Karena Roh Kudus adalah Allah sendiri. Kita lihat
di dalam 1 Korintus 2 ayat 10 sampai dengan ke-11 menunjukkan bahwa Roh Kudus itu Maha tahu. 1 Korintus 2 ayat 10 sampai 11. Karena kepada kita Allah telah menyatakan oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu, bahkan hal-hal yang tersembunyi di dalam diri Allah. Siapa gerangan di antara manusia yang tahu apa yang terdapat di dalam diri manusia selain roh manusia sendiri yang ada di dalam dia? Demikian pula lah tidak ada orang yang tahu apa yang terdapat di dalam diri Allah selain roh Allah. Jadi roh Allah itu memiliki Maha tahu. Di dalam diri Allah hanya roh Allah yang mengetahui. Dan karya Allah, ciptaan Allah, roh Allah juga mengetahui apa yang kita inginkan, apa yang kita pikirkan, dalam hati apa yang kita mau lakukan. Roh Allah mengetahui, karena roh Allah memiliki pengetahuan yang tinggi. Karena roh Allah ada dari Allah sendiri, Allah Maha tahu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selain dari roh Allah Maha tahu, roh Allah juga Maha kudus. Karena kepribadian dari Allah nyata kekudusan daripada roh kudus. Di dalam Roma 1 ayat 4 kita lihat, dan menurut roh kekudusan dinyatakan oleh kebangkitannya dari antara orang mati bahwa ia adalah anak Allah yang berkuasa, Yesus Kristus Tuhan kita. Jelas sekali bahwa roh Maha Kudus karena roh adalah dari Allah sendiri. Jadi Roh Kudus mengambil tetap di bagian dari Allah Bapa. Apa yang dikerjakan roh bersama-sama dengan Allah. Itulah oknum yang ketiga dari Tritunggal Allah Bapa. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita perlu mengetahui rahasia Allah di dalam karya Allah sendiri. Di dalam Alkitab ada 4 karya Allah yang penting yang perlu kita ketahui. Nah, mari kita lihat karya Allah di dalam Alkitab. Pertama, Allah sebagai pencipta. Itu jelas sekali karya Allah. Jadi karya Allah, dia menciptakan langit dan bumi beserta isinya, termasuk manusia, makhluk hidup, dan malaikat. Ciptaannya Allah itu yang paling mulia itu manusia. Dan dia sesuai dengan kehendak rencananya dia akan menguduskan. Karena manusia pernah jatuh di dalam dosa. Nah, penciptaan Allah ini, Allah juga sebagai Bapa. Peran Allah sebagai Bapa untuk menciptakan. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 20 dan Yesaya 45 ayat 12 sampai dengan 13. Allah Sang Pencipta dan Allah sebagai Bapa. Kita lihat di dalam Yesaya 41 ayat 20. Supaya semua orang melihat dan mengetahui, memperhatikan dan memahami bahwa tangan Tuhan yang membuat semuanya ini dan yang Maha Kudus, Allah Israel yang menciptakan. Nah, jadi karya Allah itu menunjukkan penciptaan. Allah menciptakan, Allah juga berperan sebagai Bapa. Kehadiran Allah kita bisa melihat dari karya dan ciptaannya sekarang ini.
di sekeliling kita. Maupun manusia adalah karya dan ciptaan Allah. Itu yang pertama. Allah sang pencipta, itu dalam karya Allah. Kita lihat di dalam Yesaya 45 ayat 12 sampai 13. Akulah yang menjadikan bumi dan yang menciptakan manusia di atasnya. Tangankulah yang membentangkan langit dan akulah yang memberi perintah kepada seluruh tentaranya. Akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan dan aku akan meratahkan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan akan melepaskan orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap. Firman Tuhan semesta alam. Itu nyata bahwa karya Allah di dalam penciptaan. Saudara yang kasih Tuhan, selain Allah mencipta, yang kedua, Allah sebagai anak. Allah sebagai Bapa mencipta, Allah sebagai anak. Kita lihat di dalam Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, di situ jelas bahwa Allah sendiri juga yang menciptakan langit dan bumi ya, beserta isinya, dan kepribadian Allah juga adalah anaknya sendiri. Terus lanjut di dalam Yesaya 5, di dalam Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan ketiga. Kita lihat di situ bahwa di dalam perjanjian baru itu menyatakan firman Allah. Yang firman itu menyatakan bahwa itu Yesus Kristus. Nah, itu ada kecocokannya dengan Kejadian 1 ayat 1 sampai dengan 3. Firman pada mulanya adalah firman. Kita lihat Yohanes 1 ayat 1 sampai 3. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Ya. Dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi firman itulah anak. Allah bertindak juga pribadi yang kedua sebagai anak. Firman menunjukkan adalah anak Allah. Jadi di dalam perjanjian baru menunjukkan bahwa Yesus Kristus dia juga menciptakan. Nah, ini karya anak. Adalah sama dengan karya Bapa dari Allah sendiri. Nah, yang ketiga, Allah berperan sebagai Roh Kudus. Kedua anak, yang ketiga Roh Kudus. Ini satu kesatuan di dalam karya penciptaannya. Kita lihat dalam Kejadian 1 ayat 2, Roh Allah melayang-layang. Nah, mari kita menyelidiki. Bumi belum berbentuk dan kosong, gelap gulita menurut samudera dan Roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Itu Roh Kudus. Di dalam karya dan penciptaan. Jadi ketritunggalnya Allah, kepribadiannya Allah ini satu. Yaitu Bapa, Anak, Roh Kudus. Sama-sama memiliki tugas. Apa yang Bapa kerjakan? Anak juga kerjakan dan Roh Kudus kerjakan. Nah, itu Roh Kudus di dalam Kejadian 1 ayat 2 itu sudah jelas Roh Allah melayang-layang. Jadi Roh Kudus peran. Karena Roh Kudus ada bagian dari Allah sendiri sebagai Bapa. Kita lihat dalam Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Jadi Roh Kudus. Roh Kudus di dalam penciptaan kepada Ayub. Itu yang diungkapkan Ayub. Jelas sekali peran Roh Kudus di dalam penciptaan. Peran kedua karya Allah
yaitu penebus. Allah sebagai penebus. Dan Allah berperan sebagai Bapa penebus. Kita lihat Allah sebagai penebus. Yesaya 41 ayat 14. Janganlah takut, hai si cacing Yakub, hai si ulat Israel. Akulah yang menolong engkau, demikianlah firman Tuhan. Dan yang membawa engkau ialah Allah yang Maha Kudus, Allah Israel. Jelas sekali, ya saudara, bahwa Allah di sini sebagai penebus, dia berperan sebagai Bapa. Lebih jelas di Yesaya 48 ayat 17, kita lihat. Beginilah firman Tuhan. Penebusmu yang maha kuasa, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus engkau tempuh. Jadi peran Allah sebagai penebus, peran Allah sebagai Bapa, sebagai juga penebus. Itu jelas sekali bahwa Allah sebagai penebus. Selain dari peran Bapa, peran Allah, peran Bapa sebagai penebus, peran juga anak memiliki peran Bapa sebagai penebus. Ini bukti, kita lihat. Anak yaitu Yesus Kristus sebagai penebus di dalam Yohanes 1 ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi penebus, anaknya itu Tuhan Yesus Kristus menebus segala dosa-dosa manusia. Itu dinyatakan oleh Yohanes Pembaptis. Dan itu bukti kelahiran Tuhan Yesus Kristus, kematian Tuhan Yesus Kristus, kebangkitan, kenaikan. Jadi penebus Tuhan Yesus Kristus itu di dalam kehidupan kita sebagai orang berdosa. Karena Roma 3 menyebutkan semua manusia telah berbuat dosa, ya, hilang kemuliaan Allah. Dan ditebus oleh anaknya, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Jadi anaknya sebagai penebus. Nah, saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus, lebih jelas lagi kita lihat di dalam Matius 20 ayat 8 dan 26 ayat yang ke-28. Menyatakan bahwa Yesus sebagai penebus. Kita lihat, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang dipersembahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Itu dua ayat berkaitan, menyatakan bahwa Yesus sebagai penebus. Selain anaknya sebagai penebus, Roh Kudus juga bertindak sebagai penebus. Nah, Roh Kudus bertindak sebagai penebus, itu kita lihat Roh Kudus memiliki kuasa dan memberi hidup yang baru di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita lihat di dalam Roma 8 ayat yang kedua dan Roma 8 ayat yang ke-11. Di situ menunjukkan Roh Kudus sebagai penebus. Roh Allah yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan hidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Jelas sekali saudara yang kasih Tuhan Kristus bahwa roh pemeran juga apa yang Allah peran sebagai Bapa, sebagai penebus. Roh anak berperan sebagai Bapa, sebagai penebus, dan Roh Kudus juga berperan sebagai penebus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai Allah
sebagai menebus, Allah juga adalah menghakimi dan mengampuni. Peran Allah dalam karya adalah menghakimi dan mengampuni. Ya, itu nyata sekali bahwa peran Allah menghakimi dan mengampuni, dia juga berperan sebagai Bapa yang menghakimi dan mengampuni. Bukti kita lihat di dalam Yesaya 48, Yesaya 40 ayat 2 dan Yesaya 48 ayat yang ke-9. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaan sudah terakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni. Ini Allah sebagai mengampuni. Sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Ayat pasal 48 ayat 9. Oleh karena namaku, aku menahan amarahku. Dan oleh karena kemasyuranku, aku mengasihani engkau. Sehingga aku tidak melenyapkan engkau. Ini menyatakan keadilan Allah. Orang yang bersalah, orang yang berdosa, tetap Allah menghakimi. Ya, hanya Allah yang menghakimi. Kita manusia tidak boleh menghakimi sesama kita. Hanya Allah yang patut menghakimi manusia. Allah juga yang mengampuni. Jadi Allah berperan Bapa menghakimi dan mengampuni. Itu juga bisa diperan oleh anaknya. Sebagai menghakimi dan mengampuni. Tuhan Yesus juga bisa berperan seperti itu. Nah, itu bukti kita lihat bahwa anaknya berperan sebagai penghakiman. Kita lihat di dalam Yohanes 12 ayat 44 sampai 48. Tetapi Yesus berseru katanya, barang siapa percaya kepadaku, ia bukan percaya kepadaku tetapi kepada Dia yang telah mengutus aku. Dan barang siapa yang melihat aku, ia melihat Dia yang telah mengutus aku. Aku telah datang ke dalam dunia sebagai terang, supaya setiap orang yang percaya kepadaku jangan tinggal di dalam kegelapan. Dan jikalau seorang mendengar perkataanku tidak menakutkannya, aku tidak menjadi hakimnya. Sebagai aku datang bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya. 42 ayat 48. Barang siapa menolak aku dan tidak menerima perkataanku, ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan inilah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Jadi Tuhan Yesus menyatakan bahwa firman-Nya yang akan menghakimi, Tuhan Yesus juga akan mengampuni. Itu jelas sekali pernyataan bahwa peran Bapa, peran Allah sebagai mengampuni dan sebagai menghakimi, peran Bapa juga, dan diambil bagian oleh peran anaknya bagi menghakimi pada akhir zaman nanti dan bagi mengampuni segala dosa-dosa kita. Apabila kita mau bertobat, mau datang kepada Tuhan Yesus, Dia juga mengampuni. Dan Roh Kudus juga akan mengampuni. Nah, saudara yang dikasih Tuhan Yesus Kristus, yang ketiga itu Roh Kudus berperan juga sebagai menghakimi dan mengampuni. Itu jelas sekali di dalam Markus 3 ayat 29, Lukas 12 ayat yang ke-10. Nah, kita menyelidikinya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa. Ini Roh mengampuni, Roh menghakimi. Jadi ini Roh menghakimi apabila manusia menghujat Roh. Jadi manusia menghujat Roh berarti hidup di dalam dosa. Dia akan menghakimi. Tetapi Roh Kudus juga bisa mengampuni. Membuktikan di dalam firman Tuhan Roh mengampuni. Kita lihat di dalam Lukas 12 ayat 10. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia, ia akan diampuni.
Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Jadi menghakimi, mengampuni dan tidak mengampuni. Roh Kudus berperan juga. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus adalah roh kasih karunia dari Allah. Roh kasih karunia dari Allah bagi kehidupan kita pribadi. Itu nyata di dalam Ibrani 10 ayat yang ke-12. Betapa lebih beratnya hukuman yang harus dijatuhkan atas dia yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya, dan yang menghina roh karunia. Jadi Roh Kudus adalah roh karunia di dalam kehidupan kita manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selain dari Bapa, Allah, Anak, dan Roh sebagai penebus, juga Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah menyatakan wahyu. Pewahyuan dari Allah juga sendiri jelas, dan pewahyuan dari Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang kita melihat bukti dari Allah menyatakan wahyu dia sebagai Bapa di dalam Yesaya 48 ayat 12 sampai 19. Dengarkanlah aku hai Yakub, dan engkau Israel yang kupanggil. Akulah yang tetap sama, akulah yang terdahulu, akulah juga yang terkemudian. Tanganku juga meletakkan dasar bumi, dan tangan kananku membentangkan langit. Ketika aku menyebut namanya, semuanya bermunculan. 48 ayat 14. Berhimpunlah kamu sekalian dan dengarkanlah, siapa di antara mereka yang memberitahukan semuanya ini? Dia yang mengasihi Tuhan akan melaksanakan kehendak Tuhan terhadap Israel, terhadap Babel, dan menunjukkan kekuatan tangan Tuhan kepada orang Kasdim. Akulah yang mengatakannya dan yang memanggil dia juga. Akulah yang mendatangkan dia dari segala usaha akan berhasil mendekat kepadaku. Mendengarkanlah ini dari dahulu, tidak pernah aku berkata dengan sembunyi. Dan pada waktu hal itu terjadi, aku ada di situ. Dan sekarang Tuhan Allah mengutus aku dengan rohnya. Beginilah firman Tuhan, penebusmu yang maha kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah di dalam, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Nah, itu pernyataan Allah sendiri, pernyataan Bapa sendiri, pernyataan Anak yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyatakan diri. Itu dalam Roh Kudus yang mewahyukan. Nah, saudara, Tuhan Yesus Kristus selain dari Anak yang mewahyukan, juga Roh Kudus yang mewahyukan. Di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, 2 Petrus 1 ayat 20 sampai 21. Di situ adalah pewahyuan dari Roh Kudus. Mari kita menyelidikinya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Itu wahyu, pewahyuan daripada Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pernyataan Allah Tritunggal dalam Alkitab itu telah nyata bahwa Allah yang esa, Allah adalah esa. Dalam keesaan Allah terdapat 3 oknum pribadi Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan itu dinyatakan di dalam firman Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai dengan ke-20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai engkau senantiasa sampai akhir zaman. Itulah pernyataan daripada
firman Tuhan bahwa Allah Tritunggal, Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tentang karya Allah, seringkali manusia, orang percaya tidak mengerti saat karya Allah mengalami dalam hidupnya. Namun semua karya yang Allah rangkaikan tepat waktunya, rencana Allah tidak dapat digagalkan karena ketidakmampuan manusia untuk mengasihi Tuhan. Karya Allah dan rencana Allah itu demi kebaikan manusia. Tuhan mau berkarya lewat hidup kita. Yang pasti, karya Allah dari kekekalan ke kekekalan dan tepat terlaksana dengan baik. Akhir firman Tuhan kita lihat dalam Korintus 13 ayat 13. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah, persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin firman Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bangkit berdiri dan kita akan mengucapkan pengakuan Imam Rasuli. Kita akan mengucapkan bersama-sama dalam hitungan yang ketiga. 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Bersyukur sekali pada pagi hari ini kita sudah mendengarkan sabda kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini bisa menjadi berkat untuk kita semua. Pada pagi hari ini saya memberikan informasi bagi Bapak Ibu yang rindu ingin memberikan persembahan. Kami tunggu di gereja sampai pukul 12 siang. Dan bagi yang belum bisa datang ke gereja untuk memberikan persembahan, bisa memberikan persembahan melalui rekening gereja yang tercantum di tulisan di bawah ini. Sebab bersama Tuhan kita cakap untuk melakukan segala sesuatu bersama dengan Tuhan yang tidak pernah janji langit selalu biru, tetapi Tuhan selalu menyertai kita. Jangan pernah menyerah, jangan pernah berputus asa. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak
menyanyikan pujian ini. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Doa berkat dan penutup Bapak Daniel Rawung. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur kepada Engkau atas penyertaan-Mu di pagi yang indah ini di dalam pelayanan kami. Memberkati semua yang terlibat di dalam pelayanan pagi ini. Bapa, memberkati juga sidang jemaat-Mu. Jika mereka di dalam kelemahan Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit Engkau sembuhkan. Dan Engkau memberkati seluruh pekerjaan mereka yang berbeda-beda di mana saja mereka berada. Terpujilah Engkau Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Di akhir kebaktian kami ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kasih karunia dari Allah Bapa di surga menyertai engkau hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali mengangkat jemaatnya yang saleh-saleh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Bapa, terima kasih. Di dalam
Ibadah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.